dengan tanggungan anak-anak dan tanggungan kemasyarakatan. Bahwa dengan segala daya dan upaya keuangan sebagai seorang suami pernah yang bersangkutan calonkan DPRD dari PDIP tahun 2008 namun tidak masuk nominasi atau gagal. Maka ini adalah suatu permasalahan yang dititipkan untuk jadi PNS atas usaha dan motif patungan timbal balik dan perjanjian tertutup di dalam keluarga, tetapi ternyata setelah diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil, saudara Indah Wayu Widiawati mengibuli dan mentalak atau menceraikan merafak suaminya dengan cara yang sangat sadis, dengan melakukan genosid pembunuhan karakter seolah-olah suaminya adalah penderita gangguan. Yaitu begitu diterima PNS, mereka yasa kabur dari rumah dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati. Saksi keterangan dari Bapak Kapolsek Tambak Romo, Ari Topik, Slamet, Pak Tarno, Pak Purwanto, Aris, Yoyok, Catur Kopla. Semua rekan di Polsek Wino, Polsek Gabus, Tambak Romo menyatakan tahu bahwa saudara IWW menjadi simpanan atau gendaan Bambang Permati. Dari keterangan Rusmini, Sukawati, Sudi Mengentuai ini, dan semua terus terang tahu tentang keadaan tersebut. Modus yang dilakukan IWW sudah direncanakan jauh hari sejak tahun 2003, namun tahun 2011 dilaksanakan setelah menguras habis seluruh aset suami sekitar 750 juta dan utang-utang di berbagai bank. Maka saya meyakinkan memerintahkan pemadam kebakaran untuk menangkap oknum guru ini dan segera menyerahkan kepada Polres Pati untuk dilakukan proses. Ini sangat meresahkan masyarakat, melebihi begal Pak. Ini modus yang bisa tahu adalah damkar. Maka dalam upaya perincian tertutup ini diterangkan oleh Nitmat tidak untuk dibuka di sini atau di medsos. Maka terkait beberapa kejadian ini kuat dugaan dari awal bermula dari persekusi penculikan yang dilakukan gerombolan orang yang tidak dikenal, yaitu 2 ada BPPM Besut yang belakangan diketahui oleh Kardi yang sekarang jadi Lurah Katan Kidul. Penculikan dengan maksud menguasai anak dan istri korban dengan minta tebusan 600 juta dengan harga IWW 400 juta dan anaknya 200 juta. Ini Kardi Besut minta 800 juta. Karena dengan sampai hari ini tidak bisa menyediakan uang, maka yang bersangkutan tidak bisa menemui istrinya dan korban memilih untuk lapor kepada kepolisian. Namun kepolisian tidak bergerak hingga sampai dengan sekarang dan pelaku penculik adalah oknum anggota polisi dan keluarganya mantan polisi yang semuanya ada di wilayah Gabus, yaitu dibantu Suwarno, Suwandi, ya, Paterno, dan keterangan Bambang Permati bahwa nama-nama disebut adalah CS-nya Bambang Permati, yaitu Suguru Cahyono CS waktu itu, Biman Sapi dan sebagainya. Kuat dugaan kalau perkara ini adalah perkara sindikat keterlibatan Kong Kalikon Jayu Setianto dan Astori seorang oknum anggota Gerindra. 2 orang ini sering disebut IWW membackingi seluruh kejahatan masalah yang dilakukan, apakah benar atau tidak, sehingga saudara IWW merasa prestisnya naik lalu menantang gugat cerai dengan harapan dipersunting oleh Bambang Permati, Astori ataupun 3 orang lainnya yang disebut di belakang BBPM tadi. Latar belakang inilah yang belakangan di-ACC oleh Bupati Haryanto setelah 3 kali menghadap Bupati menyarankan agar ditempuh cara-cara kekeluargaan dan mediasi, namun mengalami jalan buntu dan berakhir dengan perceraian. Bahkan sampai titik puncak di BP4, IWW tetap memilih cerai dan tidak bisa dirujuk baik-baik oleh saudara Didi. Karena kepongan itu dengan kejadian ini mohon pertimbangan bersama apakah benar semua keterangan saudara IWW, ataukah benar keterangan saudara Eza sama antara pernyataan IWW dan Bapak Didi. Bahwa tidak benar, Bapak Didi mengekoskan saudari IWW dengan sukarela ke BBPM sama sekali tidak masuk akal, melainkan BBPM lah pelaku penculikan perampasan terhadap IWW dan sepihak itu untuk menutup aib perselingkuhan yang dilakukannya dengan BBPM, AST dan JS, oknum kepala dinas dan yang lainnya. Seharusnya kepala dinas pendidikan Pati, Sarpan dan Sutopo berkonsultasi dulu dengan keluarga kami, dengan Bapak Jayus, dengan Bapak Topo terkait permasalahan aroma tidak sedap pelit yang dilakukan IWW karena sudah MOU menolak gugat cerai, namun oleh STP ditandatangani begitu saja tanpa ada toleransi. Ada apa? Bahwa karena rumitnya mekanisme pelaporan di Polsek-Polsek dan Polres Pati, ya karena pertimbangan rumitnya mekanisme pelaporan di Polsek-Polsek dan Polres Pati, kami sengaja akan menyampaikan kasus ini kepada Damkar, pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran untuk menangkap orang yang lebih hewan buas namanya Indah Wayu Widiawati ini agar ditangani dengan jawaban kami menurut petunjuk Bapak Topo. Kami limpahkan di Kepolisian Lidik 3, Pak Ari, ke Ombudsman RI, Subkomisi Pelayanan Anak dan Pengaduan dan Mensesnek RI, ditantang STP, semua jawaban sudah jelas sesuai dengan koordinator masing-masing tanpa ada syarat dan perjanjian tertentu. Bahwa sesuai kenyataan kasus ini masuk ke dalam acara perdata, padahal sebenarnya ini adalah pidana murni, belum ke pidana ataupun pidana yang diperdatakan. Saya bingung, Pak. Pada intinya saya meminta Damkar untuk menangkap binatang yang bernama Indah Wayu Widiawati. Binatang teleng, ya lebih dari binatang buas yang bernama Indah Wayu Widiawati, Guru 3 Tambak Romo untuk diamankan, selanjutnya diserahkan kepada kepolisian atau rumah sakit jiwa. Ini sangat bajingan, Pak. Kejahatan yang sangat jahat karena dikemuli oleh sikap watak karakter dan dilindungi oleh atasan-atasannya. Maka kami sudah konsultasi kepada Kajari Pati yang surat belakang diketahui tahun 2018 IWW ini berselingkuh lagi, ya, dengan orang lain, kawin gelap bawah tangan dengan Karsono, oknum Polsek Tambak Romo Tambarjo dan sekarang selingkuh lagi dengan orang bernama Jaryo atau Aryo Sindi yang diketahui masyarakat Jogan Gabus. Mereka semua datang ke Karangkoneng melaporkan kepada saya untuk dapat ditindaklanjuti lagi penyelewengan ini dan harus diinvestigasi karena kecolongan lagi. Selanjutnya dari fakta kejadian demi kejadian, kami tanya apakah kondite guru seperti ini patut dipertahankan, maka itu nanti berdasarkan rapat jabatan kejadian ini sudah kami laporkan. Kami tanya apakah kondite guru dan kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo itu yang benar dan berselingkuh dengan bawahnya, dengan rekan kerjanya begini dibenarkan, tolong. Apakah kondite seperti ini dibenarkan oleh negara? Tolong lagi saya dijelaskan. Ojo do pukir. Ya, konflik penempatan ini sejak awal pada zaman Haryanto awal sudah terjadi, yaitu di Puncel, Dijaken, dan Tambak Romo atas rekomendasi saudara AS dan Borek gratifikasi seks dan perselingkuhan masif IWW dengan Jayus Setianto, sehingga Jayus karena ngebet lalu memerintahkan preman centeng untuk menghabisi suami perempuan itu, dan hal itu dilakukan Jayus dengan mencegat Dede di Jalan Sugihan, dikeplui dipukuli beramai-ramai oleh 7 orang lebih, lalu Jayus mengeluarkan celurit untuk membabat ke kepala korban, namun setelah korban terkapar, Jayus melarikan diri dan meninggalkan tempat. Atas kejadian ini sudah dilaporkan di Polres Pati, di Kanit Reskrim Polsek Winong, malah Kanitnya membenarkan dan justru meminta Dede menghadap lagi, ya, kepada Jayus, bagaimana kok bisa begini kalau menerima laporan, tidak segera ditindaklanjuti, tidak meneliti ke dalam, malah memutarbalikkan fakta sebagaimana mestinya, bahwa kami mendapat kepastian hukum.
Sama dengan penculikan yang dilakukan BBPM, korban DD juga digebuki, diceneng, dianiaya oleh Bambang Permadi dan timnya di depan Masjid Mojo Laparan Gabus. Barang bukti action seolah-olah memotret, seolah-olah olah TKP, BBPM meneror, memeras, mengintimidasi dan mengancam korban. Lalu istri dan anak korban dibawa lari, disekap di rumahnya. Sampai dengan sekarang belum ada kejelasan berdasarkan keterangan investigator independen. Setelah mengibuli beberapa uang, ya, uang 50 juta di Blora dengan modus utang, dengan modus hubungan gelap, gratifikasi, pembungkangan bahwa sekitar tanggal sekian Sunarto minta maaf. Memiliki surat apa motif permintaan maaf itu, bahwa keterangan Hanifah Samionto dan paman korban IWW telah memanfaatkan Hanifah untuk mencuri, menghilangkan surat-surat barang bukti talon saham sertifikat yang selanjutnya dibawa kabur bersama tersangka, dibawa ke rumah Sri Tomo Tambak Romo karena berdasarkan keterangan Polsek Tambak Romo dan Sukawatin, tersangka bersembunyi di sana beberapa tahun, entah kebenaran pembuktian berada di tangan kepolisian. Bahwa SH dengan sengaja sudah lapor ke kepolisian atas tuntutan alas hak dan semua kejadian karena melindungi diri dari kebrutalan. Barangkali mau insaf atau kembali sedia kala, karena indikasinya apa yang dilakukan IWW adalah sebuah manipulasi, ingkar janji, konspirasi besar dimanapun melibatkan Jatmiko Samuni, Gapung Purnomo, Sodik Ahmad, Heri Sapuan. Mengetahui ada perencanaan menguras aset korban, lalu IWW sengaja kabur dengan selingkuhannya yaitu Bambang Permadi. Hari ini menuntut adanya tuntutan dan rehabilitasi menimbang, mengingat pidana ditentukan dalam pasal 323 atau 333 pada siapa menahan seseorang meneruskan penahanan dipidana 8 tahun sampai dengan 12 tahun. Junto 294 mengancam hukuman orang yang sengaja menyebabkan perbuatan dilakukan karena perbuatan itu dianggap mata pencarian, yaitu melakukan seks atau kebiasaan menculik, menampung wanita, menampung dan mengeksploitasi perempuan sebagai pemuas seks, pelayan hubungan di luar perkawinan, kena pasal eksploitasi yaitu 289 dan 294, kidnapping yaitu pemberian dari pekerjaan dengan sengaja melakukan transaksi mesum yaitu 296. Maka kepolisian kami meminta melakukan pengembangan atas kasus ini, karena yang paling pengalaman dan memiliki kompetensi dalam hal ini adalah Polsek Gabus. Kami meminta keseriusan dari Bapak Kanit Reskrim Polsek Gabus untuk segera mengamankan Indah Wahyu Widiawati berikut barang-barang bukti, yaitu sepeda motor yang dicurinya sembarang dingah dan beberapa berkas-berkas penting yaitu talon, ya, sertifikat dan sebagainya yang digelapkan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, karena ini kriminalitas murni. Saudari Wahyu dapat diancam penipuan, teror, penggelapan, intimidasi, penelantaran dan lain sebagainya dengan ancaman sekiranya 8 tahun penjara. Itu yang dapat kami